Selamat pagi anak-anakku kelas 6 semuanya. Nah, Bu Lili pada materi ini akan melanjutkan materi rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Di sini juga Bu Lili akan menerangkan alat-alat listrik beserta fungsi-fungsinya agar kalian lebih paham dan bahayanya dan kegunaannya pada kehidupan kalian sehari-hari agar kalian lebih paham apa kegunaan alat-alat listrik tersebut. Mari kita mulai ya anak-anak. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi tiga, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, dan 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2. Lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungan rangkaian paralel adalah 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati, lampu yang lain akan tetap menyala. 2. Lebih hemat energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan lebih lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel. Contoh penerapan rangkaian seri di lingkungan sekitar kita ya dalam kehidupan kita adalah lampu hiasan atau pohon Natal, lampu senter itu yang seri. Untuk yang paralel, contohnya adalah lampu lalu lintas, keyboard komputer, dan lampu rumah. Itu adalah contoh-contoh alat-alat listrik yang di kehidupan kita. Contoh yang lain ya penerapan rangkaian listrik paralel juga kita pernah melihat yang ada di rumah kita. Contohnya seperti gambar yang di situ ya, rangkaian-rangkaian yang dipasang ya paralel seperti colokan-colokan atau stop kontak yang dipakai di rumah. Itu ya anak contohnya yang ada di rumah kita mungkin ya. Nah, ini juga contoh rangkaian paralel juga ya. Ada beberapa stop kontak yang dipasang di situ. Ada untuk lampu, untuk mesin cuci, untuk kipas dan lain-lain. Baiklah, Nana, selain kita mengenal rangkaian listrik seri
ya dan paralel, kita akan belajar juga mengenal alat-alat listrik yang ada di rumah kita. Mari kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama ini adalah alat listrik yang disebut MCB. MCB ya berguna untuk proteksi saat terjadi arus yang lebih atau konsleting listrik jika terjadi hubungan pendek gitu ya Nana. Mencegah kebakaran juga. Selanjutnya ini adalah KWH meter ya, berfungsi sebagai pengukur seberapa banyak pemakaian listrik yang kita pakai di rumah. Jadi alat pengukur, misalnya ke pemakaian lebih atau sedikit bisa kita lihat pada KWH meter, gitu ya. Selanjutnya adalah ini adalah yang disebut sekring ya. Dikenal juga dengan istilah fuse, adalah suatu alat listrik yang memiliki fungsi yang sama dengan MCB tadi, yaitu fungsinya untuk memutus arus listrik mungkin terjadi kelebihan arus atau hubungan pendek untuk mencegah kebakaran juga gitu ya. Berikutnya adalah ELCB atau anti kontak ya. Fungsinya adalah sebagai proteksi atau pengaman saat terjadi kebocoran listrik atau juga disebut gunanya untuk melindungi kita dari bahaya saat kesetrum listrik ya. Kemudian selanjutnya adalah saklar ya. Saklar ini adalah satu alat listrik yang selalu mungkin kalian temui di rumah-rumah kalian. Saklar ini adalah suatu alat ya yang berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan rangkaian listrik dari sumber listrik menuju ya alat listrik seperti mungkin lampu, ke pompa, ke kipas gitu ya. Mungkin kalian bisa lihat yang ada di rumah kalian. Nah, berikutnya adalah stop kontak atau yang disebut juga soket. Alat ini ya, alat listrik ini memiliki dua lubang di tengahnya dan fungsinya adalah sebagai tempat menyambungkan atau mencolokkan steker ya dari berbagai peralatan listrik atau elektronik yang ada di rumah kita. Misalnya untuk tempat menyambung listrik ke televisi, ke kipas angin, setrika dan lain sebagainya. Nah, alat ini yang dinamakan steker ya. Steker atau plug adalah alat listrik yang memiliki dua batang logam ya, seperti yang kalian lihat itu. Yang berfungsi sebagai penghubung atau pencolok dari berbagai peralatan listrik atau elektronik ke lubang stop kontak. Dan istilah steker ini sering disebut dengan apa? Istilah pencolok atau colokan. Itu ya, Nana. Ya, yang terakhir adalah fitting lampu. Fitting lampu ini berfungsi sebagai tempat dudukan atau sarang lampu yang ada di rumah kita. Bisa kalian lihat di atas plafon dipasang lampu itu dan memiliki ulir di tengahnya sebagai tempat untuk mengikat dan menghubungkan lampu agar tidak lepas dari fitting lampunya. Fitting lampu ini ya biasa disebut dengan sarang lampu atau rumah lampu atau bahkan disebut dudukan lampu ya, itu ya. Nah, demikianlah ya anak-anak uraian penjelasan Bu Lili mengenai alat-alat listrik yang ada di rumah kita. Kalian harus mengenalnya, bahaya atau tidak alat-alat lampu ini di rumah, gitu ya. Sebagai fungsinya kalian juga harus tahu. Itulah sedikit penjelasan Bu Lili dari alat-alat listrik ya yang kita gunakan sehari-hari dan ada di rumah kalian juga. Kalian bisa melihatnya, contoh-contohnya agar kalian lebih paham fungsi atau kegunaan dari alat-alat tersebut. Gitu ya Nana, sampai di sini dulu penjelasan Bu Lili. Semoga penjelasan ini, materi ini dapat bermanfaat untuk kalian. Kita kembali lagi kepada materi berikutnya.